Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, sekitar jam 10 lewat 11, kita dari Prodi PJJ Informatika Universitas Cibersia akan melaksanakan sidang tugas akhir dengan peserta atas nama Fatur Ramadan NIM 20040101034. Jalur tugas akhirnya adalah jurnal atau publikasi jurnal dengan pembimbing satu Pak Ambros Maktus Rudolf Mekeng, pembimbing dua Bapak Syahid Abdullah. Judul tugas akhirnya adalah analisis QoS pada jaringan VoIP menggunakan FreePBX. Kepada peserta nanti dipersilakan untuk mempresentasikan dari laporan tugas akhirnya beserta simulasinya jika ada dan publikasinya, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan penguji pertama sekaligus ketua sidang saya sendiri Riyad Sahara, dan penguji duanya adalah Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Lalu nanti juga akan ada sedikit insight masukan dari pembimbing. Kebetulan di sini pembimbing dua yang hadir, Bapak Syahid Abdullah. Kepada Mas Fatur Ramadan sudah dipersiapkan semuanya. Insyaallah siapa? Oke, dipersilakan untuk mempresentasikan laporan tugas akhirnya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti akan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Dipersilakan. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sa- Terima kasih atas waktunya dari para dosen yang hadir pada pagi ini. Yang terhormat ada untuk Pak Riyad Sahara, SSI dan MT di Ketua Sidang, lalu ada Abdullah SSI Mkom sebagai pembimbing kedua, lalu dan Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom sebagai penguji pada sidang pagi ini. Perkenalkan diri, saya Fatur Ramadan dari Prodi Informatika Universitas Cyber Asia ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul analisis QoS pada jaringan VoIP menggunakan FreeBSD. Di sini saya menggunakan jalur publikasi, yaitu upload jurnal untuk mengerjakan tugas akhir tersebut. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini peningkatan kebutuhan telekomunikasi dan perkembangan konvergensi internet menunjukkan ketergantungan pada ketersediaan bandwidth yang luas. Salah satunya ada VoIP. VoIP itu adalah teknologi yang memungkinkan panggilan suara, video, dan data melalui jaringan internet atau yang sering kita sebut dengan IP dengan biaya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan sistem telepon konvensional. Lalu VoIP juga mudah digunakan berbagai kalangan, mudah diintegrasikan dengan aplikasi lain dan menyediakan fitur-fitur seperti voice call, email, video conference, dan chat. Selanjutnya, penelitian ini saya lakukan karena terinspirasi dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama ada pada tahun 2017 yang berjudul Design and Analysis QoS VoIP Using Routing Broad Gateway Protocol atau yang sering disebut dengan BGP, karya Eko Ramadan, Ahmad Firdaus Setiabudi. Ahmad Firdausi Setio Budianto. Penelitian yang pertama ini menunjukkan bahwa semakin besar bandwidth yang diberikan untuk VoIP ini, maka akan meningkatkan kualitas yang didapat sebagai menggunakan VoIP ini tersebut. Lalu yang kedua, pada tahun 2020 ada berjudul simulasi dan analisis QoS pada dalam jaringan VPN site to site berbasis IPsec dengan routing dinamik. Penelitian kedua ini menunjukkan penggunaan VPN dan IPsec dalam menjaga keamanan dan meminimalisir paket loss yang terjadi pada VoIP. Lalu tujuan penelitian yang saya lakukan adalah pertama, evaluasi tingkat kualitas layanan QoS pada jaringan VoIP dengan FreePBX, mengidentifikasi potensi masalah QoS jaringan VoIP dengan FreePBX. Yang ketiga, menilai pengalaman penggunaan VoIP dengan FreePBX. Selanjutnya ada tahapan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukannya dengan studi literatur dan menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti salah satu contohnya dengan dua penelitian sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, saya melakukan analisis kebutuhan, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi dari VoIP tersebut.
Yang ketiga ada desain arsitektur jaringan. Saya membuatkan beberapa topologi yang akan digunakan untuk penelitian tersebut. Setelah itu implementasi. Nah, jika implementasi itu dilakukan dan berhasil, maka saya akan melakukan pembuatan laporan. Tapi jika tidak berhasil, maka saya akan kembali ke bagian analisis kebutuhan, eh, apa saja yang kurang dan bagaimana cara menangannya agar penelitian itu dapat sesuai dengan tujuan yang dituju. Selanjutnya ada desain arsitektur jaringan. Sini topologi yang saya gunakan yaitu server PBX ini menggunakan eh, ba- bersifat virtual yang berada pada VMware Workstation 16 dihubungkan melalui switch. Nah, switch ini menghubungkan dua jaringan. Yang pertama jaringan lokal yang ada di bawah ini, kayak di laptop atau smartphone. Yang kedua melalui internet, kayak smartphone dan switch. Selanjutnya bagian implementasi. Pertama-tama yang saya lakukan untuk pembuatan server PBX VoIP ini, saya membuat server PBX yang menggunakan eh, VMware Workstation 16. Yang pertama yang saya lakukan adalah create new virtual, lalu mengupload ISO PBX. Oh iya, untuk ISO ini dia dia modelannya tuh seperti build up. Jadi ketika kita ingin menginstal si PBX ini tidak perlu men-setting apapun dan menginstal apapun, cukup mendownload ISO tersebut melalui website PBX Sagoma. Di situ akan silakan mengikuti step-step yang diberikan. Lalu selanjutnya saya melakukan konfigurasi untuk persiapan mesin virtual seperti jaringan dan lalu RAM, prosesor dan sebagainya. Dilanjutkan melakukan proses instalasi seperti PBX. Lalu di sana mengikuti beberapa step seperti membuat akun dan membuat segmen-segmen jaringan sebagainya. Setelah selesai melakukan instalasi tersebut, maka akan diberikan tampilan login. Nah, login tersebut silakan menggunakan akun administrator sebelumnya, lalu menjadikan setting IP sebagai identitas dari server tersebut server berawal dari server feedback tersebut awalnya menggunakan IP dinamik, jadi kita harus menggunakan setting IP statik. Sebenarnya IP statik tersebut bisa langsung dibuka melalui web browser, tetapi jika ingin menggunakan domain bisa saja silakan ada opsional juga, jadi bisa setting domain terlebih dahulu lalu menggunakan web browser untuk mengakses si IP VPBX tersebut. Lalu dilanjutkan dengan instalasi web admin di VPBX tersebut. Yang pertama dilakukan itu membuka browser lalu mengakses IP atau domain si VPBX server VPBX tersebut. Setelah itu membuat akun administrator untuk web admin tersebut. Dengan catatan web akun administrator ini bisa juga menggunakan bisa bisa sama dengan akun server, tapi disarankan untuk tidak sama persis sesuai dengan yang ada akunnya di server. Lalu melakukan login terlebih dahulu untuk akun administrator. Di situ akan terdapat beberapa step seperti setting firewall, setting jaringan lagi, dan akun-akun lain selain akun admin. Setelah itu admin siap digunakan. Seperti ini tampilannya. Pertama ada tampilan dashboard PBX tersebut. Lalu setelah ini ada menu aplikasi yang banyak menu terlihat di extension, image, dan sebagainya. Lalu untuk bagian klien, saya menginstal menggunakan aplikasi Zoiper untuk membantu mengakses si server VoIP itu melalui laptop yang berinstalasi Windows dan Android. Tapi jika menggunakan telepon, dia bisa langsung mengakses si VoIP tersebut. Selanjutnya sebenarnya ada beberapa fitur yang dari PBX, cuman di sini karena tidak semua fitur dari PBX itu gratis. Ada beberapa fitur-fitur yang kita harus melakukan pembayaran lisensi.
Tapi untuk fitur-fitur dasar seperti extension dan konferensi ini, dia diterbitkan untuk gratis. Lalu perbedaan dari extension dan konferensi ini, yang pertama untuk extension dapat digunakan untuk melakukan satu arah pemanggil satu arah dan lebih, tetapi tidak bisa lebih dari 6 panggilan secara bersamaan. Tapi kalau konferensi ini bisa digunakan lebih dari 6 pemanggil tetap. Lalu pada extension di menu chat digunakan untuk komunikasi satu arah seperti SMS atau WhatsApp. Jadi dia tuh hanya satu arah saja, jadi kepada satu orang. Tapi untuk menu conference dia bisa menggunakan untuk beberapa pengguna. Contohnya seperti grup chat atau pada chat conference lainnya. Lalu selanjutnya di extension itu melakukan pemanggilan. Jika ingin melakukan pemanggilan lebih dari satu nomor, dia harus memanggil satu nomor itu lalu menambahkan fitur ada menu add contact, add call atau add contact. Nanti di situ akan menambahkan satu persatu. Tetapi jika untuk conference kita hanya menginformasikan untuk nomor ID dan nomor VoIP yang digunakan. Semuanya bisa mengakses melalui nomor tersebut. Lalu untuk video call pun sama seperti call pada extension, dia hanya bisa menggunakan 6 pengguna secara bersamaan, tapi di conference dia bisa menggunakan lebih dari 6. Terus selanjutnya ada bagian QoS pada jaringan. Yang pertama ada voice call. Untuk voice call tercatat di bagian dashboard PBX dia tercatat menggunakan bandwidth sebesar 21 KB itu maksimal. Dimulai melakukan panggilan sampai melakukan voice call sampai selesai. Tetapi untuk penggunaan QoS menggunakan aplikasi WhatsApp, dia mendapatkan value untuk throughput 136 yang bisa dikategorikan sangat bagus. Paket loss 0,0082 yang bisa disimpulkan menjadi 0, itu sangat bagus. Delay minus 128 sangat bagus. Jitter minus 265 kategorinya sangat bagus. Yang kedua ada QoS jaringan untuk bagian chat di PBX tersebut. Untuk dashboard PBX mencatat bahwa sebesar 3 hanya 3 kilobyte bandwidth yang digunakan untuk chat tersebut. Jadi mulai membuka chat sampai mengirimkan chat. Tetapi perbedaannya untuk chat ini tidak stabil, jadi hanya sesekali naik si bandwidthnya, tapi tidak lebih dari 3 kilobyte. Lalu menggunakan WhatsApp, dia mendapatkan value 198 untuk throughput, 0,014 untuk paket loss, 0,73 dan jitter minus 0,23. Yang terakhir ada bagian video call. Video call ini yang paling banyak menggunakan bandwidth. Di sini tercatat sebesar 29 kilobyte yang digunakan untuk menggunakan video call. Traffic video call pun naik turun, tidak tidak manteng di bagian, tidak stabil di 29, tapi dia akan turun ke 19 ataupun 25. Dan menggunakan WhatsApp ini untuk throughput dia mendapatkan 7.480 0,0392 dan delay 0,91 jitter 8. Ada kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan yang berdasarkan simulasi jaringan VoIP yang menggunakan VPBX dengan 2 smart atau satu laptop didapatkan QoS untuk voice call delay minus 128, paket loss 0,082, jitter minus 256, throughput 136. Untuk chat delay 6,73, paket loss 0,014, jitter minus 0,23, throughput 198. Untuk video call delay 65,91, paket loss 0,0392, jitter 2,28, throughput 7.488. Hasil QoS ini menunjukkan indikasi kualitas jaringan yang sangat baik. Jadi dapat digunakan dengan bandwidth yang kecil, tidak perlu besar-besar, karena yang sangat dibutuhkan itu sebesar 29 kilobyte. Jadi walaupun 1 MB pun masih bisa digunakan. Saran saya, di sini saya mengalami kekurangan karena
keterbatasan perangkat. Jadi saya hanya menggunakan dua smartphone dan satu laptop saja untuk menggunakan pengujian. Tapi karena ini free, mungkin ada keterbatasan-keterbatasan pemanggilan maksimal berapa berapa user atau berapa perangkat, itu yang saya belum mencoba sepenuhnya untuk memaksimalkan penggunaan tersebut. Jadi sekian presentasi dari saya. Oke, Mas Fatur, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab antara peserta dengan penguji sidang ya. Pak Iwani, saya dulu atau Pak Iwani dulu? Variat boleh. Oh, saya dulu. Oke. Nah, Mas Fatur, ini Ya, Pak. permasalahan utama sampai dengan Mas Fatur ambil tema dan menghasilkan judul tugas akhir ini apa sih? Ada masalah apa memang? Apa yang mau Eh, yang, diteliti gitu? yang pertama kan untuk VoIP kan terkenal dengan ini ya Pak, terkenal dengan low budget daripada Hmm? daripada telepon konvensional dan mudah digunakan. Oh, hanya Nah, itu aja. ini Terus? ada itu terus kan karena dari penelitian sebelumnya dia tuh kebanyakan pada menggunakan jaringan-jaringan, dia tuh bisa diakses melalui internet dan bisa melalui akses BGP dan keamanan-keamanan dan yang cukup oke lah. Tetapi mereka mereka kebanyakan tuh pada lupa kita tuh bisa menggunakan apa Pak. Jadi kebanyakan kan kalau mereka tuh menggunakan Cisco, Cisco kan berbayar dan Hmm? sangat mahal, lumayan lumayan mahal gitu kan Pak. Jadi Hmm? dari situ saya terinspirasi untuk bagaimana cara mencarinya, gimana si VoIP ini bisa digunakan tapi dia tuh free. Dan Oke. ada konsep konsep dia tuh murah dan dapat digunakan dengan mudah itu ada gitu Pak. Oke, jadi permasalahan utamanya sebenarnya pembuktian atau menginformasikan, sosialisasikan kalau kita mau pakai teknologi VoIP itu bisa pakai salah satu tools atau software yang namanya FreePBX ini ya. Iya Pak. Nah, Oke, dan terus, keamanan-keamanan juga dan ya, bisa. terus untuk analisis QoS-nya ada masalah apa? Analisis KOS-nya terdapat masalah ketika eh, bandwidth yang dibutuhkan kan kebanyakan kalau misalkan bandwidth yang dibutuhkan kan eh, cukup besar kayak misalkan kita butuhnya 10 MB dan sebagainya. Kita kan Hmm, kadang suka bingung kalau berapa-berapanya. Tapi untuk FreePBX ini dia hanya menggunakan eh, sekitar sedikit sedikit bandwidth yang digunakan, tidak perlu menggunakan bandwidth yang besar-besar tapi cukup menggunakan beberapa kayak 10 MB atau 1 MB saja itu pun sudah bisa melakukan pemanggilan yang lancar dan tidak ada gangguan sebagainya gitu Pak. oke, jadi dapat besaran bandwidth yang digunakan optimal itu dari hasil pengukuran dan analisis QoS-nya. Iya Pak. Nah, itu kan tadi berarti ada dua masalah utama ya. Iya, benar Pak. Nah, terus jawaban dari masalahnya ditampilkan nggak tadi? Atau ada nggak? Ada Pak di ini Pak, di bagian yang kewas dari dan kesimpulannya Pak. Jadi Hmm, dia tuh mendapatkan sangat bagus. Jadi oke, boleh cuma kayak dibuka kesimpulannya. oh Nah, oke. menunjukkan sisi Nah, kualitas dari kesimpulannya kan ini hanya menunjukkan hasil QoS-nya aja ya. oh iya Hasil QoS ya. Tapi yang tadi ada permasalahan utama bahwa menunjukkan atau pembuktian si FreePBX ini itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk VoIP. Belum ada. oke Pak. Berarti kan harus ditambahkan harusnya ya. Karena kan Pak. ada masalah pertama, tapi jawaban dari permasalahan itu belum ditampilkan nih. Terus yang kedua, analisis QoS-nya. Analisis QoS ini kan Mas Fatur mencantumkan semua hasil pengukuran dari parameter QoS-nya tuh. Dari mulai throughput, terus ada packet loss, ada delay, ada jitter yang ditampilkan. Dan di Iya situ Pak. langsung dibilang indikasi kualitas jaringannya sangat baik. Nah, komparasinya dengan apa? Sampai dengan hasil QoS Mas Fatur ini langsung menunjukkan sangat baik hasilnya. Ada nggak parameter pembandingnya atau nilai standarnya? Oh Pak, pembandingnya kebetulan saya mungkin lupa untuk memasukkan di sini Pak. Nah, jangan lupa ntar nilainya Iya. dilupain loh. Tapi enggak, tapi kalau di laporan ada kok Pak. Di laporannya gimana pembandingnya? Kan di sini Saya presentasinya kita saya nggak ada. saya ini Pak, sharing dulu. Boleh tunjukkan aja apapun yang mendukung, memperkuat argumen Mas Fatur boleh ditunjukkan. Hmm, gimana tuh?
Dari sini Pak, dari penelitian sebelumnya ada parameter-parameter dan kategori yang dari throughput. Dan throughput itu ada Hmm? parameternya untuk value 100 dia mendapatkan sangat bagus, dan di bawah dari 100 itu tipe 75 bagus, 50 sedang, dan kurang dari 25 itu kurang bagus. Lalu untuk paket, Sebentar deh. ya, Kalau throughput ya, definisinya kan seperti yang berikut ya. Terus ini kan kita ada hubungannya sama bandwidth ya. hmm, Throughput bandwidth itu saya kurang paham nih bedanya apa sih kalau misalkan throughput sama bandwidth. Mas Fatur mungkin bisa jelasin. Ini contohnya eh, saya awam nih masalah ini nih. Jadi saya bertanya ke Mas Fatur. perbedaannya throughput sama bandwidth ya Pak. Mm-mm. Kalau kalau bandwidth sih kayak besar besar si apa ya? Besar si kua- eh, besar si Apa? jaringan yang diberikan ya Pak. Misalkan Speednya. ya speednya Pak. Kalau Hmm, throughput itu adalah si jalurnya itu Pak. jalurnya. Gimana ya? Si Kalau si throughput tuh si kualitas si paket itu jalan di jaringannya Pak. Oh, laju transfernya kalau kayak misalkan di Hmm, papernya gitu. iya Kecepatan Pak. transfer gitu ya. Ya, Kalau bandwidth, kalau kadang-kadang kita bilang, berapa speednya atau bandwidthnya? Misalkan 50 MB gitu. Terus throughputnya ada yang bilang juga 50 juga. Nah, jadi kayak hampir sama ya. kalau bandwidth kan keseluruhan dari download dan ini ya Pak, download dan upload. Dia bisa dibagi juga, misalkan untuk Hmm. bandwidthnya misalkan 50 MB, tapi Hmm. untuk download dan uploadnya bisa beda juga 50 MB per 50 atau misalkan 50 per 20. Tapi kalau throughput itu Kalau throughput hanya download aja, nggak upload juga. itu semuanya Pak. Kalau Oh, misalkan throughput kan semuanya. punya ya. Satuannya apa sih kalau throughput emang? Kalau throughput di ini Pak, per bit. Per bit. Bit, Bukan latensi ya. bit sih. Kita sering Kayak dengar latensi-latensi itu tuh hubungannya throughput bandwidth terus ada satu lagi latensi. Itu gimana tuh hubungannya tuh? latensi itu keterlambatan ini ya Pak, kecepatannya. Kecepatan sama dong sama bandwidth. Ini ya kan kecepatan keseluruhannya Pak. Mm-mm. Kalau misalkan limit kan ya speednya aja Pak. Jadi dia kan nggak ngukur-ngukur kayak keterlambatan dan misalkan ada masalah atau ada masalah apa di bagian jaringan itu. Oke lah. Nah, ini tabel kategori throughput itu dapat dari referensi penelitian orang lain. Iya Pak, nomor Hmm, 8. Ya, tapi nomor memang 8. standar di ISO-nya atau internasionalnya standarnya seperti itu. Ya, misalkan kalau misalkan kita bilangnya SNI-nya segitu gitu. Benar nggak? Iya Pak. Itu Kalau sudah selama saya dibuktikan. searching di sebelumnya kayak gitu di Oke. berbagai penelitian sebelumnya. Oke. Back ke presentasi yang tadi. Nah, ini dapat hasil QS-nya itu Mas Fatur melakukan pengujiannya berapa kali? Kok saya tadi ngeliatnya cuma satu kali kayaknya ya? Mungkin yang screenshotnya cuma sekali di situ Pak. Tapi Kak, pengujiannya saya menggunakannya 3 kali Pak. 3 kali pengujian. Dijelaskan untuk pengujiannya 3 kali? Yang pertama saya menggunakan voice call. Kalau voice call kan Oh, gini, digunakan gini itu maksudnya. ya, Itu kan 3 modelnya ya, voice call, video call, sama chat ya, atau kirim teks Pak. doang ya. Nah, Iya. tapi 3 model itu dilakukan pengujiannya berapa kali? 2 kali Pak. 2 kali. Di mana ditunjukkannya? Ada nggak dijelaskan di papernya atau di Di presentasi? bukunya kayaknya belum saya belum masukin. Cuman perbedaannya tuh kalau misalkan yang waktu itu saya mencoba 2 kali untuk voice-nya itu dia stabil untuk duanya. Tapi kalau Hmm, misalkan video call ada perbedaannya antara dari yang pertama dan kedua. Cuman dengan kayaknya 2 klien. hmm, kayaknya Terus itu satu deh. capture-nya. Itu time-nya. Adanya 2 klien doang tadi keterangannya, saya lihatnya semuanya. Gimana tuh? Tapi di jumlah pengujian yang dilakukan dari masing-masing model VoIP-nya belum Ya. ada tuh dinyatakannya sekali atau 2 kali. Jadi kayaknya kita nganggapnya itu kayak 1 kali pengujian aja. Nah, kalau misalkan oke lah, Mas Fatur tadi bilang melakukan 2 kali pengujian ya.
Iya, Dari Pak. 2 kali pengujian, hasil QoS yang ditampilkan itu rata-rata atau hanya hasil QoS yang terbaik sama yang terburuk? Yang rata-rata Pak saya membagi dua. Oh, dibagi 2 rata-rata kayak gitu. Iya. Jadi eh Mungkin ini deh salah satu contohnya biar Mas Fatur nggak bingung. Maksudnya pertanyaan saya seperti apa? Boleh buka Google Scholar di browser, terus itu show-nya masih masih paper di Word ya. Maaf Pak. Di share all screen aja biar enak pindah-pindahnya. Google Scholar ya Pak? Heeh, atau Google Scholar ada. Coba ketikin analisa performansi jaringan wireless. Jaringan wireless, terus nama saya deh, biar langsung enak. Oh itu ada sih sebenarnya. R Sahara langsung. Yang Itu, bukan. yang Ini bawah tuh, yang R Sahara. Ini nih punya saya tuh. PDF Mercubuana itu punya saya yang nomor 2. Oh bukan itu papernya. Itunya aja apa? Ya ketik lagi nama saya deh biar nggak keluar papernya. ini ya Pak. Bukan. Oh, masih repository juga ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Pakai aja tuh yang nomor 2. Ini ya Pak. Terus coba dilihat di bab 4 deh. Login Pak. Oh, harus login. Ribet juga ya. Ini aja deh saya share di chat ya. Di chat tinggal langsung diklik aja. Jadi maksud yang saya tanyakan tuh contohnya seperti yang di chat Zoom. Maksudnya kita ada berapa kali gitu skenario pengujiannya. Kalau cuma Mhm. 1 kali atau 2 kali kan kayaknya kurang valid ya. Nggak mewakili realita dari penggunaannya gitu. Minimal ya coba 5 kali pengujian atau 10 kali pengujian biar lebih valid aja saat kita memang mau simulasikan hasil pengujiannya. Kalau cuma sekali atau 2 kali aja kan nggak mewakili kayak simulasi penggunaan secara real time ya itu. Ini, Pak. Yang Jadi ini ya Pak. ya boleh di-share aja silakan kalau mau di-share. Oh, lupa lupa Pak. Nah Ini iya Pak. di hasilnya. Ini kan saya pengujiannya sebanyak 5 kali nih contohnya, ya kan? Iya Pak. Nah, terus semua parameter QoS-nya saya uji sebanyak 5 kali. Terus nanti di kesimpulannya atau di hasilnya saya ngambil nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa. Dan di hasil itu, Mas Fatur pada saat bikin skenario pengujian atau pada saat melakukan langkah pengujian ya, apakah bandwidth-nya ditentukan atau loss aja lagi pakai jaringan internet dari mana nih? Itu. Kalau sewaktu itu saya di lost aja sih Pak. Jadi Nggak di. jaringan internet pribadi itu kan. Iya Pak. Nah, sedangkan kan kita tadi niatnya adalah pembuktian ke massal bahwa untuk VoIP ini kita bisa pakai si free PBX ini, ya kan? Nah, kita kan harusnya awalnya ada riset dulu tuh. Rata-rata penggunaan internet di rumahan atau di masyarakat atau di enterprise itu punya bandwidth berapa sih? Ada nggak riset kayak gitu? Kalau itu saya nyobanya kalau di rumah tuh saya nyobanya di rumah langsung nih, Pak. Saya cuma Nah, punya kan rata-rata maksimal 20 MB Pak yang di daerah rumah. oke, tapi kan masyarakat atau massal belum tentu sama bandwidthnya sama Mas Fatur ya. Maksimal maksimal Hmm. 20 sampai ada 10 Oke, kalau itu kan di tempatnya Mas Fatur kan, lagi-lagi kan itu nanti di jadinya daerah subjektifnya ke rumah. pribadi banget gitu, tapi Oh iya nggak Pak. mewakili massal atau masyarakat itu. Nah, yang tadi saya sampaikan sebelum melakukan pengujian, Mas Fatur ada nggak nih batasan-batasan atau skenario skenario pengujian itu akan seperti apa? Oke lah, tadi yang ada 2 klien itu juga kayaknya masih terlalu minim ya untuk pengujiannya.
Ya minimal kalau bisa skalabilitasnya 5 lah. Ya, Pak. Terus yang kedua, tadi masalah bandwidthnya, alokasi bandwidth pada saat penggunaan si FreePBX ini. Kita nggak tahu juga, nggak ditunjukkan juga sama Mas Fatur. Dapat angka hasil QoS seperti itu, tapi parameter-parameter yang jadi pengukurannya itu nggak ada tuh. Oh Tiba-tiba iya, ada Pak. hasilnya aja. Tapi awalnya ini kayak variabel-variabelnya, parameternya mana aja gitu. Itu nggak Iya, Pak. ditunjukkan sama Mas Fatur tadi. Jadi kalau misalkan kita bilang udah hasil gitu kayaknya belum valid juga ya. Kalau menurut subjektivitasnya Marfatur sendiri untuk diri sendiri ya oke. Tapi kan kalau kita melakukan penelitian untuk diri sendiri kayaknya urgensinya nggak pas banget ya. Yang kita mau itu kan biar bisa bermanfaat buat orang lain, buat halayak apa halayak ramai juga gitu, bukan hanya untuk pribadi kita sendiri. Karena kan tujuannya ya seperti itu, habis melakukan penelitian, publikasi, hasil publikasinya bisa dipakai sama orang banyak. Kayak gitu Mas Fatur. Ya, Pak. Dan satu lagi tadi, coba boleh lihat PowerPoint-nya nggak? Di Boleh, boleh, Pak. yang hasil QoS tadi, di hasil ya, kesimpulan sih. Iya, yang di sini, Pak. Mm-mm. Nah, ini kan eh, menunjukkan indikasi kualitas jaringan yang baik, tapi berdasarkan apa? Tadi yang pertanyaan sebelumnya sih sebenarnya. Indikasi kualitas jaringan yang baik ini kita nggak tahu baiknya dari siapa, lebih baik dari yang mana, atau lebih baik dari siapa. Itu juga kan nggak ditunjukkan juga. Kalau misalkan Mas Fatur nanti kesimpulannya, misalkan contohnya menunjukkan indikasi kualitas jaringan yang baik berdasarkan parameter QoS bla 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 bla. Nah, itu kan jadinya orang tahu, oh indikasi baiknya karena berdasarkan atau pembandingnya atau komparasinya dari ini. Kalau tiba-tiba ini sangat baik kan kita nggak tahu ini sangat baik buat siapa, gitu ya. Oke, Pak. Oke, dari Baik. saya itu dulu. Nanti dicatat ya revisinya. Saya izin mereview dulu, Pak. Yang Oh, boleh, pertama, jadi silakan. catatannya itu menampilkan permasalahan yang dituju kan ya, Pak? Ya kan tadi kan Lalu, katanya ada masalah apa sih ini loh kita mau nunjukin mau ya, mensosialisasikan kalau untuk mau pakai VoIP gitu ya fitur VoIP ada toolsnya sih FreePBX itu masalah yang pertama. terus yang kedua itu ada indikasi sangat baiknya itu dari mana dan untuk apa gitu ya, Pak? Sama parameter pengukurannya itu ada kurang di skenario nanti pengujiannya atau pengukurannya. Mas Fatur belum menjelaskan apa kondisi lingkungan pengujian itu seperti apa. Kayak misalkan punya bandwidth berapa, terus bandwidth yang dipakai yang berapa. Oke, Bagusnya sih Pak. sebenarnya ada. Nih, misalkan punya bandwidth cuma dari mulai ya kita taruh lah ya di masyarakat sekarang saat ini itu rata-rata ya searching dulu misalkan range bandwidthnya dari ini kita bilangnya ukurannya bit ya bukan byte ya dari misalkan 10 MB sampai dengan 100 MB paling tinggi. Nah, ya udah kita adanya di situ di apa di range angka seperti itu untuk bandwidthnya. Nah, itu baru kita jadikan atau kita masukkan ke dalam skenario. Misalkan Mas Fatur ngambil tiga terendah dari mulai 10 MB, 20, 30 gitu atau 10, 15, 20. Yang rata-rata memang ada di ini tujuan dari penelitiannya kan lokal aja ya, cukupnya lokal Indonesia ya. Mungkin nanti Mas Fatur sebelum menentukan itu bisa searching dulu rata-rata penggunaan bandwidth di Indonesia itu trennya seberapa banyak. Nah, itu kan di APJI atau di Kominfo juga ada tuh surveinya, bisa dipakai datanya. Oke, Pak. Beres ya? Oke. Soal Oke, lanjut silakan ke Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Riyad nih udah topik yang sesuai juga dengan Pak Riyad ya. Oke. Oh, wow. Mas Fatur, kalau Yap. saya sedikit menambahkan pertanyaan dari Pak Riyad saja. Kalau saya lihat kan di sini Mas Fatur itu mengangkat tema ya atau judul analisis QoS pada jaringan VoIP menggunakan PBX. Nah, kalau saya lihat kan sebenarnya sudah ada penelitian serupa dan sudah lama juga ya. Nah, apa sih urgensi yang Mas Fatur angkat ketika mengambil atau memilih tema judul ini? Seperti itu, Mas Fatur. Silakan. Agensi yang saya gunakan sewaktu mengambil tema ini itu adalah ada beberapa user dan perusahaan sewaktu itu eh, perusahaan kecil sih bukan perusahaan besar jadi dia itu ingin menggunakan si VoIP ini tetapi mereka bingung dengan masalah-masalah yang budget dari si aplikasi VoIP yang ada seperti kayak merek-merek besar yang lainnya gitu. Oke. Nah, sebenarnya kan balik lagi ya.
di zaman sekarang kita bisa lihat banyak opsi ya, opsi VoIP. Nah, kenapa memilih Free BDX ini, Mas Fatur? Kalau PBX kalau saya ya. kenapa saya memilih PBX ini karena PBX ini kan kalau yang lain tuh kita harus mendownload dan mengsettingnya dari awal dari nol gitu ya Pak. PBX ini karena sudah ada build up-nya jadi kita hanya bisa tinggal mendownload dan menginstal sesuai dengan step-step yang ada. Jadi jadi langsung pas sudah selesai install bisa langsung dipakai Pak. Oke, baik. Nah, kita coba ke laporan kali ya. Karena tadi kan sebenarnya dari sisi isi sudah dibahas oleh Riyad. Saya izin coba untuk share laporan. Jadi cukup krusial sih menurut saya. Ini program studinya sistem informasi ya, Mas Fatur. Jadi Ya. jadi tolong disesuaikan, dan ini kayaknya penggunaan koma setelah tahun ini apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh panduan TA? Oh, kalau untuk cover ada di panduan TA, Pak. Seperti Oke, itu. Di, baik. di, di bagian pedomannya di paling bawah ada bagian ini, Pak. Oke, baik. Jadi nanti ini aja ya, disesuaikan saja prodinya. Terus ini kan FreeBBX kan aplikasi ya Mas ya. Jadi Benar. setahu saya untuk aplikasi itu tidak perlu ditulis miring sih. Tapi mungkin Mas Fatur bisa lihat di KBBI lagi ya terkait dengan bagaimana penulisan italic di laporan seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke abstrak. Nah, saya lihat di laporannya Mas Fatur ini banyak inkonsistensi yang terjadi. Jadi penulisan VoIP itu terkadang menggunakan italic, terkadang juga normal ya. Terus begitu juga dengan IP protokol, terus server, quality of service, dan lain sebagainya. Jadi mohon di sini saya sudah tampilkan komen-komen ya. Jadi bisa dilihat saja bagian mana yang menjadi yang terjadi inkonsistensi dalam penulisan. Nah, di sini saya juga berikan catatan ya Ya, baik. terkait dengan nah, di sini kenapa saya berikan tanda kuning, karena di sini saya cek Mas Fatur itu menuliskan bandwidth dengan tidak konsisten, jadi inkonsisten, ada yang italic dan tidak. Nah, mohon untuk diperhatikan kembali dalam tata tulis laporan ini. Nah, tadi mungkin masukan dari Pak Haryat bisa ditulis ya, ditambahkan juga. Bisa coba tambah. Nah, terus, nah di sini, nah ini ya, Iya. bandwidth. Jadi kebanyakan itu kata-kata serapan sih, Mas Fatur. Jadi tolong diperhatikan lebih detail lagi ya terkait dengan penulisan kata-kata serapan. Di mana dalam penulisan laporan itu yang terpenting selain memperhatikan tata tulis, juga bagaimana kita konsisten dalam penulisannya. Seperti itu. Nah, di sini juga IP itu ditulis biasa ya, padahal itu kata serapan internet protokol ya. Nah, ini saya catat kurang lebih sebenarnya banyak nih, tapi karena masalahnya sama, saya tidak terlalu kasih komen, jadi mohon diperhatikan saja terkait dengan penulisan tadi. Terus di sini juga jika ingin menggunakan kata serapan tapi ada di dalam bahasa Indonesia, kayaknya angka lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kan memanage ini kan kita sudah ada kata di bahasa Indonesia itu mengelola ya. Atau mungkin Mas Fatur maksudnya lain kan? Belum terpikirkan mengelola gitu. Oke, siap. Jadi seperti itu Mas Fatur. Jadi ketika kita ingin menggunakan kata serapan, tapi hal tersebut sudah ada di bahasa Indonesia, jadi lebih baik atau betternya kita menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, di sini juga Google Play Store kan aplikasi ya, jadi harusnya tidak perlu ditulis miring.
Nah, juga dengan Zoiper ya. Itu. Benar. Jadi diperhatikan lagi terkait dengan penulisan aplikasi. Nah, di sini juga nih disediakan free. Jadi alangkah lebih baik kan ditulis gratis ya, Mas Farwa. Benar, Pak. Jadi sayang saja kan bahasa Indonesia sudah kaya ya akan kata. Nah, kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gratis itu lebih baik digunakan selama artinya sudah mencukupi dari yang kita ingin gunakan. Jadi kayak free kan ya sudah kata yang paling tepat ya gratis itu kan. Terus di sini juga ext. Nah, kalau saya lihat di gambar di bawah dan juga keterangannya, itu kan extension. Nah, apakah tidak lebih baik itu ditulis extension saja? Jadi sebagai pembaca awam ya, itu kan mengharapkan ketika membaca laporannya bisa tercerahkan. Nah, di sini kalau saya lihat malah saya menjadi lebih bingung gitu. Jadi ada kata yang harusnya itu menjelaskan gambar malah menambah pusing dari gambar tersebut gitu sih, Mas Fatur. Jadi monggo disesuaikan saja. Baik, ini sudah. Nah, ini juga konsistensi lagi. Jadi bagaimana Mas Fatur konsisten ya dalam penulisan. Nah, di sini juga terkait dengan inkonsistensi dalam penulisan. Jadi di atas itu kliennya tidak italic, tapi di bawahnya, jadi dua baris setelahnya itu penulisan kliennya italic. Jadi diharapkan kalaupun bisa diwakilkan dengan bahasa Indonesia klien, nah itu lebih baik ya. Jadi jika terminologinya itu sama, jadi kita gunakan bahasa Indonesia saja. Tapi jika memang tetap ingin menggunakan penulisan dalam bahasa Inggris, itu monggo disesuaikan. Nah, ini juga konsistensi. Jadi hampir dari 70% dari penulisannya saya lihat konsistensi nih permasalahannya. Bagaimana di latar belakang masalah ditulis misalnya italic. Nanti di bab kedua, bab ketiga pembahasan itu sudah biasa seperti itu. Nah, ini WRSA kan aplikasi ya, jadi harusnya tidak ditulis miring seperti itu, Mas. Nah, ini. Jadi silakanlah saja dilihat komen dari saya terkait dengan hal tersebut. Harusnya kesimpulan ada tambahannya dari Pak Riyad. Ya, benar, Pak. Baik. Seperti itu sih kalau untuk penulisan. Jadi nanti akan saya kirim mungkin ya, Mas Fatur. Dapat dilihat komen-komen yang saya berikan tadi. Harapannya kan walaupun tulisannya sini sudah dipublish ya, tadi alangkah baiknya tulisan yang Mas Fatur buat itu kan bisa berdampak ke halayak ramai, terutama bagi kita yang ingin melakukan penelitian serupa ya. Jadi kita sudah melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Fatur itu kurangnya di mana, baiknya di mana, itu bisa diteruskan oleh peneliti selanjutnya. Seperti itu Mas Fatur kalau dari saya. Terima kasih. Izin Pak Riyad. Oke, sudah Pak Iwan? Sudah. Oke. Nah, itu tadi Mas Fatur ada beberapa pertanyaan, topik diskusi, dan catatan dari Pak Iwani harap dicatat sebagai revisi yang nanti akan disetor ke Pak Iwan selaku penguji kedua untuk mendapatkan approvalnya sehingga nanti bisa diumumkan nilai dari tugas akhir ya kalau kelulusan hari ini. Oke, ini mungkin dari saya tadi ada yang lupa menambahkan. Jadi nanti jangan lupa untuk skenario-nya itu lebih diperkaya ya, Mas Fatur ya. Takutnya lupa. Baik, Pak. Tadi kayak misalkan apa pilihan bandwidthnya, terus mungkin tadi ini pengujiannya kan langsung skalabilitas ya, nggak pengujian tunggal ya karena menggunakan dua perangkat langsung ya. Iya, benar, Pak. Nah mungkin nanti ditambahkan aja pengujiannya itu nggak cuma satu kali atau dua kali ya minimal lima lah ya. Nah Mas Fatur kan karena ini sudah publikasi ya. Benar, Pak. Oke, pada saat sudah publikasi itu bukan berarti hasil publikasi kita nggak bisa kita perbarui atau nggak bisa kita improve. Itu nanti publikasi yang sudah kita, paper yang sudah kita publish tetap masih bisa diimprove. Tinggal Mas Fatur hubungi aja publishernya atau editorialnya bahwa ada improvement di papernya Mas Fatur, tapi tidak merubah isinya, tidak merubah kontennya, hanya ada improvement. Misalkan ada penambahan, maksudnya ada perkaya materinya lah atau apapun, tapi nggak ada yang dirubah gitu aja, Miss. Yang nggak usah dibilang yang lain-lain, takutnya malah makin curiga editorialnya, malah makin ribet. Ya, tapi harus ya, dibilang aja ada improvement dari papernya gitu aja, tapi tidak merubah konten, isi atau segala macamnya.
dan tidak menyalahi atau tidak kurang dari review sebelumnya. Oke, dari Pak Syahid atau dari Pak Amrus selaku pembimbing mungkin ada yang mau ditambahkan atau masukan? Silakan kalau ada. Dari saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riyad dan Pak Iwani yang sudah memberikan banyak eh, inputan untuk eh, perbaikan dari skripsi yang sudah dibuat oleh Mas Fatur ini. Eh, Dari saya pribadi, memang betul tadi bahwa harus ada peningkatan dari yang sudah dilakukan oleh Mas Fatur ini, sehingga saya inginnya tim kita ini tetap berjalan, tetap nanti kita lakukan riset lanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Mas Fatur ini, sehingga nanti bisa ada output lagi selain jurnal yang sudah diterbitkan oleh Mas Fatur ini gitu. Untuk ke depannya, untuk riset selanjutnya nanti akan kita diskusi lagi. Gitu. Dari saya itu aja. Terima kasih. Oke, Pak Syahid ada? Ya, Oke, silakan. ya cukup. Mungkin tadi aja betul benar ya tadi disampaikan Pak Riyad dan juga Pak Iwani itu silahkan diperbaiki ya, terutama dari laporannya untuk syarat kelulusan ya soalnya nanti ya. Tadi poin-poinnya ya masalah penulisan itu masih banyak ini ya ternyata ya masih banyak yang perlu diperbaiki. Ya, Typography ya. iya betul. Ya itu saja mungkin Pak, karena waktunya udah mepet Ya, juga dengan oke. sidang Betul, berikutnya betul. mungkin saya cukupkan aja. Nanti Izin Pak, saya kembalikan ke Pak Tiat ya. Gimana, Mas Fatur? ya untuk publikasi jurnal itu apakah ada kemungkinan untuk misalkan takutnya kan kita belum tahu nih, kita akan menginfokan si editornya kalau Hmm? misalkan bisa diupdate itu ya Pak. Hmm? Kalau misalkan parahnya tuh dia emang tidak tidak memberikan buat revisi gimana itu Pak? Yang penting laporannya diperbaiki. Kalau pernah pakai Pak. Ya. Gitu kalau bisa sih ya kan laporan sudah di gini nanti kan tugas akhirnya dipublikasikan di repositori itu repositorinya Unsia terus ada publikasinya juga takutnya kalau ada orang lain yang akses lihat laporan tugas akhirnya terus begitu ngecek publikasinya nggak sinkron nah itu kan nanti jadi ke kita sendiri ya negatif ke kitanya kalau Iya. bisa publikasi juga diupdate itu aja. Oke gitu ya Mas Fatur ya. Oke Mas Fatur nanti saya taruh di waiting room dulu, di put in waiting room. Tunggu kurang lebih 2 sampai 5 menit. Nanti setelah itu akan kita umumkan hasil sidang tugas akhir Mas Fatur ya. Ditunggu sebentar Pak. ya. Tapi Terima jangan kasih Pak. kemana-mana, jangan live ya. Tunggu di waiting room dulu. Pak. Saya akan put ke waiting room. Jangan kemana-mana. Put in waiting room. Oke. Ring. Oke Mas Fatur. Sudah Ya, Pak. join lagi. Tadi kita dari tim penguji dan tim pembimbing sudah melakukan atau memberikan penilaian atas laporan tugas akhir Mas Fatur yang sudah dipresentasikan, diseminarkan ya pada hari ini. Saya umumkan di hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 10 pagi tadi sudah berlangsung atau diselenggarakan sidang tugas akhir atas nama peserta Fatur Ramadan NIM 2004001010034 Program Studi PJJ Informatika. Judul tugas akhirnya adalah analisis QoS pada jaringan VoIP menggunakan FreePBX. Dari penilaian tim penguji dan tim pembimbing dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa peserta sidang atas nama Fatur Ramadan lulus dengan perbaikan ya. Jadi selamat Mas Fatur sudah lulus tapi jangan lupa dengan perbaikan. Artinya revisinya harus disetorkan ke pengujinya yaitu saya dan Pak Ihwani dalam kurun waktu 1 minggu ke depan ya. Kalau bisa kurang dari 1 minggu itu biar bisa langsung diumumkan nilai ujiannya atau nilai sidangnya di LMS. Oke, selamat Mas Fatur. Jangan lupa proses selanjutnya masih ada, jadi jangan langsung leha-leha. Ya, masih ada proses revisi dan proses inisium ya. Oke Pak, sedikit tenang sih Pak. Oke, ya udah selesai. Selamat sekali lagi Mas Fatur. Boleh meninggalkan ruangan karena kita akan lanjut untuk sidang sesi kedua. Terima kasih Mas Fatur. Selamat sekali lagi. Oh iya Mas Fatur, Ah, sekalian itu kasih tahu Masud gabung ke Zoom-nya ini Yang ini pakai aja Pak. link yang sama. Iya, Iya, link yang link yang sama. sama. Oke. Itu aja di RIN ya Mas Fatur. Aja